Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Indaryati Oktavia dengan NIM 190202008 dari program studi biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang norma khusus dan norma umum. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin, normae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Yang pertama adalah norma umum. Norma umum yaitu aturan-aturan yang berlaku secara umum dalam kehidupan masyarakat sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku dalam pergaulan. Dalam contoh norma umum ini yaitu ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebagai umat beragama, manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam kesehariannya. Manusia harus menaati segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Norma hukum. Norma hukum ialah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara dan sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Tujuan norma hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum mempunyai dua sifat, antara lain yang pertama adalah sifat perintah. Sifat perintah adalah mengatur seseorang dalam melakukan sesuatu dan jika tidak dilakukan maka dianggap sebagai melanggar norma hukum. Contohnya ialah setiap pengendara harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Dan yang kedua adalah sifat larangan. Sifat larangan adalah membatasi seseorang dalam melakukan sesuatu dan jika dilakukan dianggap melanggar norma hukum. Contohnya adalah larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan sesuai ketentuan undang-undang. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh kebaikan. Tujuan norma kesusilaan ini adalah mewujudkan keharmonisan antara hubungan manusia. Bagi pelanggar norma kesusilaan, maka akan merasakan penyesalan atas perbuatannya yang tidak benar. Contoh pelaksanaan norma kesusilaan yaitu seorang siswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan menyontek pekerjaan temannya karena ia mengetahui itu adalah perilaku yang salah. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Norma kesopanan mencakup soal cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku terhadap orang lain, cara bertamu ke rumah seseorang, dan lain-lain. Seseorang yang apabila melanggar norma kesopanan ini, maka akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemooh atau pengucilan atau dijauhkan oleh masyarakat. Dua adalah norma khusus. Norma khusus adalah berupa norma teknis dan permainan, yaitu seperti aturan-aturan dalam dunia permainan, seperti aturan dalam olahraga, begitu juga aturan-aturan yang diterapkan dalam dunia kerja, seperti jam masuk, cara kerja, pakaian seragam, dan lainnya. Baiklah, hanya sampai sini penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.